IPAS kelas 4 bab 7 topik A, topik B dan C. Topik A, aku dan kebutuhanku. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan yaitu ada satu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Kebutuhan primer dan kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu harus dipenuhi, terdiri dari pangan, sandang, dan papan. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier dan kebutuhan yang ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah, pergi berlibur, villa dan barang bermerek lainnya. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu. Pertama ada kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yang akan datang. Berikut adalah contoh dari diagram prioritas. Topik B. Bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan bekerja. Nelayan bekerja di tengah laut untuk mendapatkan ikan. Petani bekerja membadak sawah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbatasnya pemenuhan kebutuhan manusia. 1. Kondisi geografis. 2. Sumber daya alam. 3. Sumber daya manusia. Tidak semua orang memiliki keahlian yang mumpuni dalam melakukan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sistem barter adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan. Adapun kelebihan sistem barter sebagai berikut. Adapun juga kelemahan sistem barter, yaitu pertama, contohnya sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Tidak ada nilai ukur yang pasti, hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Aku membutuhkanmu, yaitu ada dua jenis fungsi uang. Yang satu fungsi asli sebagai nilai tukar dan alat ukur. Sedangkan yang kedua sebagai fungsi turunan, yaitu contohnya sebagai penentara pembayaran, uang sebagai penunjuk harga, uang sebagai pembayaran hutang, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Satu berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang logam dan ada uang kertas. Berdasarkan nilainya, ada full bodied money atau bernilai penuh, ada representative full bodied money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai istrinya lebih kecil dari nilai nominalnya. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, ada uang kartal dan uang kira. Uang kartal itu uang logam dan kertas, kira itu cek atau biliar, giro. Berdasarkan kawasan, ada uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu, uang regional berlaku di kawasan, dan uang internasional. Contohnya US dollar. Syarat-syarat uang. 1. Diterima secara umum. Yang kedua ada jaminan artinya dijamin pemerintah. Yang ketiga nilainya stabil. Yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh mudah dibagi. Topik C. Kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Ada pembeli, penjual, maka terjadilah jual beli. Adapun kegiatan ekonomi yaitu proses membuat produksi, dikirimkan, distribusi, lalu digunakan, itu namanya konsumsi. Skema alur kegiatan ekonomi. Yang pertama adanya kegiatan produksi, kemudian distribusi, selanjutnya konsumsi.
Apa itu kegiatan produksi? Yaitu kegiatan membuat barang. Orang melakukan ini disebut produsen. Kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orangnya disebut distributor. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, yaitu pemakai barang hasil produksi. Orangnya dinamakan konsumen. Terima kasih.